Shalom anak-anak hebat. Ibu berharap semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yesus ya. Kali ini Ibu ingin menyampaikan materi mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 4 pelajaran yang kedua yang berjudul Allah hadir dalam hidup manusia. Nah, sebelum mulai anak-anak bisa mempersiapkan peralatan belajar anak-anak seperti buku tulis atau buku catatan, alat tulis, dan juga yang terpenting adalah Alkitab. Nah, kalau sudah siap, mari kita mulai. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami ingin memulai pelajaran. Tolong kami supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku yang hebat, untuk materi hari ini, anak-anak bisa mempelajari dari buku pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 4, halaman 10 sampai halaman 17. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah proses belajar mengajar selesai, anak-anak diharapkan dapat 1. Memahami kehadiran Allah melalui karya dan kehadirannya. 2. Mengakui kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebelum Ibu memulai pelajaran kita hari ini, Ibu ingin bercerita dulu ya. Cerita Ibu hari ini tentang seorang anak perempuan yang pandai. Namanya Serilia. Serilia ini berumur 10 tahun dan dia duduk di kelas 4 sekolah dasar. Juga sama seperti anak-anak juga ya. Serilia ini memiliki kulit yang sawo matang dan rambut yang keriting namun indah. Ibu Serilia bercerita bahwa waktu Serilia berumur 8 tahun, Serilia ini datang ke ibunya dan berkata bahwa ia sangat membenci kulitnya yang berwarna sawo matang dan rambutnya yang keriting. Ia merasa tidak sama dengan Ingrid sepupunya yang berkulit putih dan berambut lurus. Jadi Serilia ini tidak suka sama warna kulitnya sebab kulitnya berwarna sawo matang dan juga rambutnya yang keriting. Beda dengan sepupunya si Ingrid. Kulitnya putih dan rambutnya lurus. Nah, Serilia ini berkata kepada ibunya kalau ia ingin seperti Ingrid sepupunya. Nah, anak-anak, bagaimana ya perasaan Serilia waktu itu? Dia merasa tidak suka dengan bentuk tubuhnya sendiri. Dan akhirnya anak-anak, Mama Serilia bercerita kepada tantenya Serilia yang bernama Tante Frista tentang apa yang merisaukan hati Serilia. Tante Frista setelah mendengar ceritanya Mama Serilia hanya geleng-geleng kepala. Dan Tante Frista juga berjanji akan berbicara dengan Serilia. Akhirnya
Tante Prista datang juga ke rumah Serilia dan bertemu langsung dengan Serilia. Serilia ini sangat senang bertemu dengan tantenya. Serilia bercerita tentang teman-temannya dan juga sekolahnya. Akhirnya Tante Prista merasakan inilah kesempatan yang baik untuk menasihati Serilia tentang warna kulit dan rambutnya. Tante Prista menjelaskan panjang lebar bahwa dengan warna kulit dan rambutnya yang seperti itu membuat Serilia nampak berbeda dengan teman-temannya, bahkan dengan Ingrid sepupunya sendiri. Disinilah letak keunikan Serilia. Dan Serilia mendapat penjelasan panjang lebar tentang betapa dia harus bersyukur karena memiliki kulit dan rambut yang indah sebagai pemberian Tuhan. Akhirnya Serilia pun menyadari bahwa dia harus bersyukur karena memiliki warna kulit dan rambut seperti itu. Nah, anak-anakku, pernahkah anak-anak mengalami hal yang sama dengan Serilia? Pernahkah anak-anak tidak menyukai salah satu bagian dari tubuhmu? Mungkin ada di antara anak-anak yang berkata, "Aku tidak suka dengan mataku, mataku kurang lebar." Atau anak-anak berpikir, "Aku tidak suka dengan hidungku yang pesek ini." Pernahkah berpikir seperti itu? Nah, kalau pernah, anak-anak bisa cerita kepada orang tua tentang kegelisahan itu. Kalau anak-anak tidak suka dengan anggota tubuh anak-anak, coba ceritakan sama papa atau sama mama, supaya nanti papa dan mama juga tahu dan mendampingi anak-anak untuk menyelesaikan masalah ini. Anak-anak, kamu masih ingat tidak pelajaran kita minggu lalu? Yang mengisahkan tentang Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia itu menggunakan tangannya sendiri. Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Lalu, apa yang terjadi anak-anak? Allah menghembuskan nafas hidup ke hidung manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, coba kalian bayangkan, jika Allah tidak menghembuskan nafas hidup kepada manusia, tentu kita tidak bisa seperti saat ini ya. Kita tidak bisa bernafas, kita tidak bisa menikmati alam yang indah, kita tidak bisa melihat orang-orang yang kita sayangi, kita tidak bisa melihat papa dan mama, kita tidak bisa menghirup aroma kue yang enak-enak, dan kita juga tidak bisa bermain dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau begitu, nafas hidup dari Allah membuat kita dapat hidup. Selain itu, kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27, dikisahkan bahwa Allah membentuk manusia menurut gambar dan rupa Allah, atau yang biasanya disebut Imago Dei. Ini tidak berarti bahwa wajah manusia sama dengan wajah Allah. Tetapi sifat-sifat yang ada pada Allah seperti kasih, baik, sabar, damai, adil, dan sebagainya terdapat juga pada manusia. Namun demikian, banyak manusia yang merusak sifat dan kebaikan Allah, yaitu ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, anak-anakku yang hebat, dengan demikian, bisakah kita bayangkan betapa berharganya kita di hadapan Allah? Karena apa? Allah sendiri yang membentuk kita
Allah sendiri yang memberikan kehidupan kepada kita. Jadi, apapun warna kulitmu, apapun juga bentuk rambutmu, warna biji matamu, dan ukuran tubuhmu, semuanya adalah anugerah Allah. Karena Allah yang menciptakan kamu dengan penuh kasih sayang. Nah, anak-anak, jadi kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini begitu unik. Kita ini begitu spesial di mata Tuhan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur atas tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, anak-anak, kamu tahu tidak, bukan hanya ketika anak-anak bahwa Allah hadir, bukan hanya ketika anak-anak diciptakan, tetapi juga di sepanjang kehidupan kita. Baik kita merasa sedih, ketika kita merasa senang, ketika berhasil atau gagal, Allah hadir sepanjang kehidupan kita. Dari sejak kita balita, kanak-kanak, remaja, sampai nanti tua, Allah senantiasa hadir di sepanjang kehidupan kita. Dan kehadiran Allah dapat juga kita lihat melalui berbagai peristiwa dalam hidup kita. Seperti hal ini. Waktu kita lahir, bayangkan saja, semula anak-anak ini masih berada di perut ibu. Masih ada di dalam kandungan mamanya. Dan sesudah 9 bulan di kandungan mama, akhirnya anak-anak lahir. Tentunya semua orang menyambut kehadiran anak-anak dengan gembira. Itu menunjukkan bahwa Allah hadir dalam peristiwa kelahiran anak-anak. Dan setiap tahunnya anak-anak juga merayakan ulang tahun. Setiap kali berulang tahun, maka bertambahlah setahun usia anak-anak. Inilah bukti bahwa Allah memelihara dan menambahkan 1 tahun usia kepada anak-anak. Pada waktu kita mendapat nilai yang bagus, itu juga bukti bahwa Allah hadir dalam peristiwa hidup kita. Sesudah belajar dengan sungguh-sungguh, tentu kita perlu berdoa supaya Allah memberikan kesehatan, memberikan kecerdasan, dan memberikan ketelitian. Sehingga kita dapat mengerjakan semua soal dengan baik. Dan ketika kita mendapat nilai yang bagus, artinya Allah hadir di dalam peristiwa itu. Nah, anak-anak, tidak hanya itu. Anak-anak bahkan ketika kita gagal misalnya, ketika kita mendapat nilai yang jelek, kita berdoa agar Allah mengingatkan kita untuk lebih giat lagi belajar. Dan supaya Allah juga memberikan kepada kita kecerdasan. Nah, dari beberapa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita tadi, dapat kita lihat bahwa Allah juga bekerja di dalam hidup kita. Dan inilah bukti kasih Allah kepada kita. Nah, anak-anak, oleh karena itu kita perlu bersyukur bahwa Allah hadir dalam peristiwa hidup kita, tidak hanya ketika hal-hal yang kita sebutkan tadi, bahkan ketika kita membaca Alkitab, ketika kita berdoa, ketika kita pergi ke gereja, ketika kita beribadah di gereja, Allah senantiasa hadir. Kehadiran Allah dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi,
ketika kita membaca Alkitab, ketika kita berdoa, ketika kita ke gereja, dan ketika kita melakukan berbagai aktivitas di berbagai tempat dan situasi, Allah hadir juga di sana. Nah, anak-anak, karena itu kita perlu senantiasa bersyukur kepada Tuhan sebagai komitmen. Pada hari ini, marilah jadilah anak-anak Allah yang taat dan setia kepadanya. Jadilah anak-anak yang menuruti kehendak Tuhan, yang taat pada kehendak Tuhan, yang taat pada perintah Tuhan. Jadilah anak-anak yang setia kepada Tuhan. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini selesai. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih karena telah menciptakan kami dengan penuh kasih sayang. Terima kasih juga karena Allah selalu menyertai kami ketika kami sedih maupun ketika kami senang. Biarlah hidup kami dapat dipergunakan untuk menyenangkan hati Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, dengan demikian pembelajaran kita hari ini selesai. Berarti perjumpaan kita sampai di sini dan terima kasih.